Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati sahibul bait Bapak Haris beserta keluarga besarnya, yang kami hormati dan kami muliakan para asatidz Al-Mukarram Al-Ustaz Fuad, Al-Mukarram Al-Ustaz Haidar Abdul Qahar, yang kami hormati Ketua DKM Masjid Al-Karomatut Taqwa Bapak Sudarno, yang kami hormati Ketua Majelis Ta'lim Mushola Al-Hidayah, yang kami hormati Ketua Majelis Ta'lim Musholah Darussalam, yang kami hormati Ketua DKM Musholah Darussalam Bapak Yayan Suryana, segenap para jamaah yang hadir pada malam hari ini. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini, malam yang berbahagia ini, kita diundang dalam rangka turut untuk merasakan kegembiraan yang mana salah seorang saudara kita sedang bergembira. Kenapa sih kalau ada kegembiraan kita kudu ngajak-ngajak orang? Kalau sedih dewekan, jangan dibalik. Ini kebalik kadang-kadang, kalau sedih bikin status, jadi semua orang tahu. Maka disebutkan bahwasanya simpanlah kesedihanmu, simpanlah kegalauanmu, simpanlah kepedihanmu, sehingga orang-orang itu tidak pernah mengetahui engkau mengalami kesulitan. Sehingga ketika engkau berbahagia, kabarkan ke semua orang, berbagilah kebahagiaan yang kau miliki, sehingga orang lain itu akan mendapatkan kegembiraan dengan apa yang telah kita berikan. Mana dalilnya? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyabdakan, termaktub dalam kitab Nasaihul Ibad, afdalul a'mali ilallah idkhalus sururi ala qalbil mu'min. Amal yang utama itu, amal yang dicintai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah nyenengin orang. Jadi amaliyah yang paling disenengin sama Allah adalah nyenengin orang. Artinya mau sujud kita kayak bagaimana, sholat kita berapa jumlah rakaatnya, mohon maaf kalau masih suka bikin orang kesel, tanda tanya, Pak. Karena dalam kitab Nasaihul Ibad itu dikatakan begitu. Kata baginda Nabi, amal yang paling utama itu adalah nyenengin orang. Makanya kata Nabi, kalau ketemu saudara kita banyakin senyum. Senyum itu kan tanda cinta. Senyum itu tanda kita bahagia. Sehingga ketika kita berbahagia, operlah kebahagiaan itu kepada orang lain agar kita mendapatkan amal yang paling utama di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini kita diundang dalam rangka walimatul waqirah. Apa itu? Pindah rumah, menempati tempat yang baru. Ada adab dan etikanya ketika kita memasuki rumah. Ketika masuk rumah kita ngucapin salam, assalamualaikum. Kalau ada orang di dalamnya, ya Pak Haris ya. Pak Haris pulang kerja, di dalam ada istrinya, ada anaknya, ketok pintu, tok tok tok, assalamualaikum. Nah kalau lagi pada keluar semua, Bang Haris keluar, istrinya ngikut, anaknya ngikut, rumah kosong, assalamualaikum.
alaina wa ala ibadillahis shalihin. Itu adabnya yang pertama. Yang kedua kata baginda Nabi, ini saya ngobrolnya Bang Haris dulu nih. Ya Bang Haris, ada pesan dari baginda Nabi kalau kita pengen rumah kita itu tenang, nyaman, tentram. Nawwiru buyutakum bis sholati wa tilawatil Quran. Sinarilah, cahailah, berikan cahaya kepada rumahmu itu dengan sholat dan bacaan Al-Quran. Jangan rumah nggak pernah kita gunakan untuk sholat. Tapi jangan salah paham nih di mari nih. Ini kadang dibilang begini, masjid sepi, musola sepi, kata Ustadz sholat di rumah. Ini yang harus kita garis bawah, Pak. Yang Nabi menyatakan nawwiru buyutakum bis sholati wa qiraatil Quran. Berikanlah sinarilah rumah kalian dengan sholat dan bacaan Al-Quran. Maksudnya sholatnya sholat sunnah. Jadi nanti kalau di masjid sepi ditanya, kenapa mas gak pada ke masjid? Kata Ustaz, sholatnya di rumah, biar rumahnya bercahaya. Sholat sunnah Pak, misal gampangnya gini, kita sholat zuhur jamaah di musola atau di masjid berapa rakaat tuh? 4 rakaat. Qobliyahnya kan pasti di musola atau di masjid kan? Setelah sholat wirid pulang, ba'diyahnya kita di rumah. Sehingga rumah kita kebagian daripada amalia sholat kita. Bukan zuhurnya yang di rumah. Sehingga kata baginda Nabi, sebaik-baiknya sholat kita adalah dalam sholat berjamaah. Oleh karena itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita Bang Haris bergembira, alhamdulillah sudah memiliki tempat yang baru. Semoga rumah ini menjadi rumah yang dijadikan di dalamnya sakinah. Apa sakinah itu? Tenang, buka pintu, tenang hatinya Bang Haris ya. Lalu timbul mawaddah. Buka pintu dibukain sama istri, mawaddah, adanya cinta, sehingga baru yang terakhir adanya rahmat. Jadi rahmat mah belakangan Pak. Sakinah dulu, tenang, baru ada cinta, baru Allah turunkan rahmat. Bang Haris pulang, tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata istrinya dari dalam. Bahagia Bang Haris, timbul rasa cinta. Pandangan cinta antara suami kepada istrinya, di situ yang Allah turunkan rahmat di dalamnya. Kalau keluarganya sakinah mawaddah warahmah, maka kita mohon kepada Allah agar rumahnya dijadikan baiti jannati, rumahku menjadi surgaku. Pesannya adalah dari kata rumah saatnya baitun. Baitun artinya rumah. Kalau kita ambil filosofinya, baknya itu artinya birrun. Birrun itu artinya kebaikan. Gimana caranya ini rumah senantiasa menebar kebaikan Bang Haris? Kebaikan yang berada di dalam rumah ini gimana caranya tuh? Usahakan kebaikan terus yang berada di dalam rumah ini. Lisan ucapannya ucapan yang baik, tingkah lakunya tingkah laku yang baik. Yang kedua huruf ya. Iya-nya adalah yakin. Yakin itu kita kudu. Kalau nggak yakin semuanya nggak berhasil. Kadang doa kita itu bukannya belum diterima sama Allah, tapi kitanya kurang yakin. Maka keyakinannya harus tambahin. Semakin banyak keyakinannya kepada Allah agar doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga huruf apa? Baitun. Ya, ta. Taknya kalau kita artikan tawakal misalnya. Tawakal itu apa? Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ngasih seneng
Allah yang ngasih sedih, Allah yang ngasih susah, Allah yang ngasih gembira. Kalau udah itu kita terapkan di dalam diri kita, insya Allah kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup, semoga Allah jadikan rumah ini rumah yang nyaman untuk di tempat tinggali. Yang di dalam, yang ngisi rumah ini, jangan pernah tinggalin sholat, karena keberkahan dalam satu rumah ditarik jika ada salah seorang penghuni rumah itu meninggalkan sholat. Bang Haris rajin ke musola, sholat jamaah, istrinya rajin, anaknya colek. Kenapa? Karena bisa jadi penyebab ditariknya keberkahan itu, kita mah sholat, istri kita sholat, anak kita sholat, ada yang lagi tinggal di rumah kita, entah cucu, entah ponakan kagak sholat. Itu penyebab yang ditarik keberkahan yang berada di dalam rumah kita. Jadi kalau rumah kita pengen berkah, di dalamnya kudu melaksanakan ibadah sholat. Semoga kita semua Allah berikan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, untuk diberikan kekuatan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Gak usah panjang-panjang Pak ya, semangkap lebih colek-colek tuh ya. Itu juga tadi kan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.